Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bertiga dapat hadir di sini untuk menjawab tantangan ujian akhir nasional dari mata kuliah kebijakan publik. Dalam tugas kali ini kita mengkreasi sebuah podcast dengan tema Satu Data Indonesia. Podcast ini kami kreasikan dalam rangka memenuhi tugas akhir semester dari Fakultas Magister Administrasi Publik Universitas Kediri, Jawa Timur. Adapun yang melatar belakangi adalah pada saat ini pemerintah sedang mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini, seluruh program, kebijakan, dan keputusan yang diambil pemerintah untuk kegiatan memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia haruslah berdasar pada data. Nah, ketersediaan data yang tepat dan akurat akan memudahkan pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang tepat pula, dan keputusan itu pastilah akan strategis. Komitmen integrasi data melalui sistem yang menyeluruh diharapkan menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan guna merespon dinamika yang berkembang di masyarakat yang terjadi secara terus-menerus. Dalam kesempatan kali ini, saya, Anes Lucia Adriana, keseharian saya adalah sebagai koordinator statistik kecamatan di BPS Kabupaten Blitar, yang mana pada kesempatan kali ini saya didamping oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Perkenalkan, mungkin yang pertama ini adalah yang paling ganteng di antara kita bertiga, yaitu Bapak Ristia Bayu Milasa. Keseharian beliau adalah sebagai aparatur sipil negara di pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Monggo Pak, bisa dada-dada pada penggemar sekalian. Siap. Kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Bu Anes sendiri? Baik Pak. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Kita saling doa mendoakan. Dan Amin. yang di samping saya, ini saingan karena sesama perempuan ini. Kita perkenalkan seorang statistisi magia dari BPS Kabupaten Blitar, yaitu Ibu Harnani. Monggo Bu, bagaimana kabarnya? Sampaikan salam dada-dada kepada penggemar di luar sana. Untuk melanjutkan acara ini, saya ingin bertanya-tanya ya mengenai kebijakan Satu Data. Ini saya mau nanya-nanya Mbak ya, atau Bapak? Mas dulu aja. Ladies first. Kalau saya ladies first kan kayaknya jeruk makan jeruk nih. Baiklah. Saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Bayu. Terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaannya Bu Anes. Sebenarnya ada 3 hal yang mendasari kebijakan Satu Data Indonesia ini. Yang pertama, itu data ada di mana-mana. Data di mana-mana, tetapi ketika kita membutuhkan data itu kita mencarinya tidak ada di mana-mana. Karena banyak kita ketika browsing di Google Internet, mungkin setiap instansi datanya pasti akan sulit mencari data, jadi mengumpulkannya data sulit. Kemudian yang kedua adalah banyak versi data, artinya yang kita butuhkan itu A, tetapi data ini angkanya macam-macam. Jadi tidak satu data. Ketika kita butuh jumlah penduduk, tetapi ada beberapa versi yang memunculkan data jumlah penduduk. Yang ketiga adalah integrasi data, artinya bahwa data itu dalam memunculkan data sebenarnya itu harus saling connect. Jadi ketika kita butuh data A yang kemudian nanti kita butuh data B, itu sebenarnya saling mendukung. Korelasi gitu. Seperti itu. Cukup begitu ya. Luar biasa paparan yang disampaikan dari Mas Bayu. Mungkin Bu Nani bisa menambahkan apa itu Satu Data Indonesia? Kayaknya sudah terjawab itu oleh Mas Bayu Bu Anes. Tapi nggak apa-apa lah, saya mau kasih penjelasan mungkin dari kacamata
saya ya, kalau tadi dari kacamatanya Mas Bayu, kacamatanya mana Mas? Nggak ada gitu. Jadi ini kacamata Pemda, ini kacamata statistik. Mungkin kita bisa mendengar dua-duanya. Iya, jadi satu data Indonesia itu adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang dimana itu dia menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan bisa dibagi hasilkan antar instansi pusat atau daerah yang tentu saja di sana itu harus ada metadatanya, ada standar datanya, kemudian interoperabilitas data dan kode induk atau kode referensi. Jadi ini tambahan dari Bu Nani, dilihat dari kacamata sebagai seorang statistisi ya Pak Bayu ya. Yeah. Pak Bayu lupa ini. Dan ini kembali ke laptop, salah juga ini kembali ke HP ini. Pak Bayu tentang SDI ini apa sih dasar hukumnya? Kalau sekarang dari pemerintah pusat sudah ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kemudian ada juga peraturan gubernur Jawa Timur khususnya nomor 81 tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur. Ada turunan lagi adalah peraturan Bupati Blitar nomor 68 tahun 2019 tentang Satu Data di Kabupaten Blitar. Kemudian terkait dengan SDI, Satu Data Indonesia di Perpres 39 2019 ini kebijakan tentang pengelolaan data. Ini lahir dari kebutuhan data yang valid dan akuntabel. Dari Pak Bayu tadi kita sudah mengetahui apa sih dasar hukum penerapan Satu Data Indonesia tersebut. Untuk itu kita beralih ke Bu Nani. Yang mau saya tanyakan adalah apa sih yang melatar belakangi pemerintah sehingga pemerintah menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia tersebut. Ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang dalam hal ini adalah SDI, tentunya kan ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu ada dua Bu Anis ya. Yang pertama maksudnya mencari data pemerintah, kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan data statistik antar instansi. Mungkin dari dua itu kita bisa jabarkan. Yang pertama adalah kenapa kok sulit mencari data di pemerintah itu seperti apa gitu ya. Mungkin yang pertama adalah kurangnya optimalisasi dalam berkoordinasi. Dalam hal ini misalnya kalau kita mencari data itu diperlukan MOU Bapak Yu ya. Ketika ada MOU tentunya di sana itu butuh waktu, kemudian yang penting adalah anggaran. Padahal belum tentu setiap instansi itu punya anggaran untuk itu. Kemudian yang kedua itu banyaknya data sektoral itu yang masih dipegang oleh individu, hanya sulit. Kemudian yang ketiga datanya itu tidak terbuka. Jadinya maksudnya tidak terbuka itu sulit diolah. Dalam arti bentuknya itu mungkin saya bisa contohkan ke JPEG atau mungkin PDF dan mungkin belum ada metadatanya. Mungkin tidak semua orang tahu apa itu JPEG atau PDF, bahkan mungkin apa sih PDF. Kalau mungkin kita insya Allah tahu ya, kalau kita dapat data PDF itu mungkin kita di convert kayak gitu, kita bisa mengubah datanya. Tapi apa iya pengguna datanya itu suatu konsep? Apa sih Pak Bayu tahu itu konsep itu apa mungkin? Apa itu? Mungkin apa itu namanya? Konsep itu memindah kalau nggak salah. Bukan, itu loh ketan yang dibentuk lepet. Itu lepet. Itu seperti itu. Jadi ada lagi satu, itu kurangnya komunikasi. Maksudnya kita butuh pendekatan secara personal untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian yang kedua tadi adanya perbedaan data statistik antar instansi. Itu bisa dijabarkan bahwasanya yang pertama ada perbedaan konsep definisi antara BPS sendiri dengan Kemendagri. Maksudnya apa? Mungkin saya contohkan dalam pengumpulan data jumlah penduduk ya. Kalau BPS itu menggunakan konsep definisinya yang de facto. Maksudnya apa? Ketika ada penduduk, faktanya itu di mana, itu kita data. Akan tetapi kalau Kemendagri itu menggunakan konsep definisinya de jure. Jadinya kenapa data yang kita kumpulkan itu objeknya sama tapi hasilnya berbeda. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kode referensi antara BPS juga dengan Kemendagri. Saya contohkan misalnya kode referensi yang kita pakai di BPS itu Jakarta Selatan 3571, sedangkan Kemendagri itu 3574. Atau Jakarta Timur itu 3572 untuk BPS, untuk Kemendagri itu 3175. Ini kan jelas berbeda dan seterusnya kode-kode yang lain akan berbeda juga Bu Anis. Kemudian yang ketiga tidak adanya ini mekanisme keharmonisan untuk
penyetaraan data. Misalnya maksudnya untuk kalau ada data yang berbeda itu tidak ada mekanismenya untuk mengharmoniskannya, itu tidak ada seperti itu. Makanya mungkin pengguna data itu bingung. Ini data Dukcapil seperti ini, data BPS seperti ini, mana yang benar? Sama-sama benar sebenarnya. Karena apa? Kodenya, referensinya berbeda seperti itu. Makanya pemerintah mencanangkan SDI. Dari latar belakang yang nampak ruwet ya, kayaknya membingungkan para user kayaknya, benar ya, seperti itu ya. Ya. Nah, dari tadi kita mendengar nih latar belakang penerapan SDI yang diimplementasikan oleh pemerintah dewasa ini. Kemudian beralih ke Pak Bayu. Yeah. Dari latar belakang yang tadi disebutkan Bu Nani, kalau menurut jenengan nih, kondisi real sekarang itu bagaimana sih? Jadi antara kondisi harapan sama kondisi realita yang terjadi sekarang dengan kondisi ekspektasi itu gimana sih? Ya, seperti disampaikan tadi, sudah banyak disampaikan Bu Harani bahwa kondisi saat ini, salah satu contoh yang tadi disampaikan bahwa jumlah penduduk antara yang dikeluarkan oleh di kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan apa yang angka jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS pasti beda, walaupun itu sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa itu metode sama-sama benar, tetapi beda cara pengumpulan datanya. Kalau di Dispendukcapil kemungkinan dengan jumlah registrasi yang masuk, tetapi kalau di BPS mungkin secara awam saya menilainya dari sensus seperti itu. Di kami sebagai juga kebetulan juga usernya data tersebut, misalnya di salah satu contoh jumlah penduduk, kami di pemerintah daerah itu kan ada visi misinya bupati. Visi misi bupati itu dijabarkan dalam RPJMD. Siapa pelaksananya? Visi misi bupati dan DPR akan membentuk perangkat daerah yang akan membantu mencapai visi misi tersebut. Dalam pembentukan perangkat daerah, salah satu indikator dalam perhitungan PP 18 tahun 2016 itu adalah disebutkan di situ jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap skor yang menghasilkan apakah perangkat daerah itu dibentuk dengan tipe A, B, C atau hanya cukup bidang atau seksi. Artinya data itu akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau jumlah penduduknya besar, berarti bisa dipastikan bahwa perangkat daerah itu akan menjadi sebuah perangkat daerah yang maksimal modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya data kita ada dua data, mana yang akan diambil, semoga dua-duanya itu tidak signifikan perbedaannya, tetapi dari situlah kenapa satu data itu sangat diperlukan. Satu contoh saja itu tadi, bahwa kita dalam membentuk sebuah perangkat daerah kita butuh jumlah data penduduk di pemerintah daerah. Seperti itu kondisi saat ini. Oke, kondisi yang latar belakangi dengan kondisi yang ingin dicapai ya. Iya. Seperti itu. Ya, dari paparan tadi kita beralih ke Bu Nani, bahwa kita tadi sudah membicarakan tentang SDI itu apa, dasar hukum SDI itu apa, latar belakang SDI itu apa, bahkan kondisi yang ingin dicapai juga kita sudah mengetahui. Terus yang ingin saya tanyakan ke Bu Nani adalah tujuan dari penerapan SDI itu apa sih? Jadi tujuan dari SDI itu sendiri tertera di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 2. Yang pertama adalah tentu saja menjadikan pedoman atau acuan bagi penyelenggara statusi sendiri ya, untuk melaksanakan tata kelola data pemerintah. Kemudian yang kedua, menyediakan ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu yang bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, dia mendukung sistem statistik nasional yang tentunya berdasarkan peraturan. Yang keempat itu mendorong keterbukaan, ketersediaan data sehingga kebijakan semua pemerintah itu berlandaskan pada data. Gitu, Mbak. Wah, kalau dari paparan Bu Nani tentang tujuan SDI tadi sangat luar biasa ya, dalam arti ini mendukung sekali untuk tata kelola data yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ini saya mau nanya nih tentang prinsip dari SDI itu apa sih? Maksudnya aku barusan ngomong, Mbak. Maksudnya aja.
biar Bu Nani yang lebih tahu proses Kayaknya bisnisnya. mungkin Bu Nani karena Iya. kita mau mendengar atau mengetahui dari sisi statistisinya. Betul. Kan itu plek-pleknya data ini bagiannya Bu Nani soalnya ini. Mah, Iya, jadi prinsip satu data Indonesia itu ada di, kalau tadi di pasal 2 ya, sekarang ada di pasal 3 ya. Itu ada 4 buahnya sih ya. Yang pertama adalah adanya standar data, kemudian ada metadata, yang ketiga adalah interoperabilitas data, kemudian yang keempat itu data itu atau frekuensi. Apakah itu semua? Nanti saya akan kupas di belakang. Walalah, ini ada pembahasan yang jauh lebih menarik lagi ke belakangnya ini Pak ya. Pak Ya. Bayu ya. Monggo kita atau gimana ngisis-ngisis dulu ke belakang bisa. Iya, iya. Oh, Cari di udara belakang segar ya. lah. Kita juga sudah kehausan. Oke, sekarang kita sudah berada di sudah terbuka rasanya lega Pak ya. Monggo disambi ngopinya, monggo. iya, terima kasih. Kasih banyak. Kopi Blitar Pak ya. Kalau nggak ngopi rasanya otaknya nggak fresh. Enak Bu kopinya. Kopi mana ini? Kopi Blitar asli. Ya, ya, ya. Sebentar banget. Ternyata tadi kok nggak ada benernya ya. Kan diet. Oh, tapi kan sentimen buat sama saya. Kan katanya kesenya kopi pahit. Tak sepahit kopinya. Oh iya teman-teman, ini ngomong-ngomong ya, ketika kita bahas tentang kopi sebenarnya ini ada hubungannya loh dengan kopi bahasa Indonesia. Tadi Mas Bayu sempat nanya ya, apa sih hubungannya antara kopi ini sama SDI gitu? Apa dipaksakan gitu ya? Ya di sini saya cuma nganalogkan aja. Kalau SDI-nya itu kopi ini, jadi kopi ini kan terdiri dari air, gula, sama kopinya sendiri. Tapi punyaku tadi nggak ada kopi, nggak ada gulanya ya Mbak Anis ya, nggak apa-apa. Kopi diet. Kopi diet. Jadi dari prinsip dasar dari SDI itu sendiri yang pertama adalah standar data. Maksudnya di sini standar dari kopinya itu seperti apa? Apakah kopi itu dicampur sama beras atau dicampur sama jagung? Walaupun aslinya standarnya adalah murni, kopi murni. Nah, metadatanya di mana? Metadatanya itu bagaimana sih membuat bubuk kopi yang enak itu seperti apa? Mungkin kita lihat dari kilas balik dari mungkin proses pemetikannya, kemudian pembersihannya, kemudian proses penggilingan dan lain-lain, itu metadanya seperti itu. Kemudian kita ke kode referensi. Tadi ketika tadi dikatakan ini kopinya tadi berasal dari mana? Dari Blitar ya? Dari kopi asli Blitar. Asli Blitar. Nah, dia adalah kopi asli Blitar di mana dia ada proses dengan menggunakan kode tertentu. Kodenya Blitar tentunya ya. Nah, di sini mungkin kalau di BPS itu ada namanya KPJI, KPLI seperti itu Bu Anes ya. Kemudian yang keempat adalah interoperabilitas data. Dari kopi itu apa? Maksudnya gini, kopi itu ketika mungkin Bu Anes biasanya ditambahi apa Bu Anes? Susu, creamer. Mas Bayu biasanya tambahi apa? Creamer ya, mungkin bisa susu ya Bu Anes. Jadi artinya apa? Si kopi itu sendiri dia bisa dicampur sama creamer, dia bisa dicampur sama susu, dia bisa ya. Jadinya prinsip satu data itu ada yang saya ceritakan itu tadi. Begitu Mas Bayu. Jadi saya nggak memaksakan tidak, tapi intinya seperti itu. Metadata itu seperti itu Bu Anes. Berarti kalau kesimpulan saya sih metadata itu pemahaman saya itu adalah datanya data Iya, gitu ya. betul, datanya data. Iya. Datanya data luar biasa. Mencakup datanya data. Bisa bayangin nih? Jenjang. Iya, bisa bayangin datanya data. Atau mungkin Mas Bayu punya contoh metadatanya Mas Bayu sendiri, misalkan punya apa gitu Mas Bayu? Mungkin ini kalau kita punya sepatu gitu ya, data kita sepatu kita ada 10 gitu ya. Di sepatu itu kan juga ada data lagi, ukurannya berapa, buatan mana, Warnanya warnanya apa? seperti itu kan. Jadi sepatu 10 merupakan data. Di sepatu itu ada data Data lagi, lagi, berarti iya. metadata. Kalau di tempat lain ada core of the core, di sini ada metadatanya metadata. Data. Jangan kita bermain data-dataan. Wah, semakin seru acara ngopi kita di sore ini ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya saya kok mendapat istilah baru nih. Istilah baru yang bisa diingat oleh teman-teman semua saat melihat podcast kita ya. Gimana kok namanya kodi ya? Kopi dan SDI. Kopi dan SDI Itu ya. Ya. bisa kita patenkan teman-teman. Kaya kita.
Baiklah, saya beralih ke Pak Bayu ini. Ya. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu relatif baru ya, itu kan pasti ada kendalanya. Jadi apa sih kendalanya dalam penerapan SDE ini? Kalau Ya. menurut Pak Bayu? Ya. Selama ini tantangan SDI di daerah itu ada 3 kurang lebih ya. Yang pertama itu adalah kesiapan infrastruktur serta penyediaan data center yang belum memadai. Artinya ketika kita menggunakan satu data, berarti kan kita butuh data center, butuh alat-alat yang bisa dikatakan mendukung perangkat lunak kan, itu relatif mahal. Tapi sebenarnya juga bisa dititipkan di data center ya, di penyimpanan cloud yang disediakan Kominfo, Kementerian Kominfo seperti itu. Kemudian yang kedua adalah permasalahan ekosektoral seperti tadi disampaikan, mana yang dipakai. Masing-masing instansi mengeluarkan data, walaupun data itu sebenarnya sama, artinya sama itu sama-sama jumlah penduduk, sama-sama jumlah kapal, tetapi jumlahnya yang tidak sama. Beda institusi, beda data, walaupun mereka sebenarnya sama, artinya mereka melakukan pendataan itu dengan cara yang benar, tapi cara memperoleh datanya yang tidak sama. Ini perlu sebenarnya disampaikan tadi oleh Bu Arnani di depan tadi, bahwa ekosektoral ini harus segera diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah minimnya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Di Kabupaten Blitar itu mungkin saat ini jumlah seluruh pegawai itu ada 7.000 sekian, itu termasuk guru. Jadi kalau di perangkat daerah kemungkinan ada sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Itu kalau yang konsentrasi di data tidak banyak. Jadi kemungkinan yang ahli di data di statistik kami itu ada di Dinas Kominfo dan Statistik. Kalau di perangkat daerah sepertinya masih belum ada yang konsentrasi di data. Artinya data untuk mengkompilir data, menghasilkan data iya, tetapi untuk membuat tertib sebuah data itu mungkin SDM-nya yang masih belum. Mungkin dari kami di pemerintah daerah itu ada yang mengampu urusan kepegawaian, pengembangan SDM itu BKP SDM, itu mungkin bisa nanti kita arahkan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada. Kalau memang dirasa juga belum, mungkin kita bisa merekrut statisi seperti itu. Ada 3 itu tadi. Yeah. Dari tadi sampai sekarang ini kita mendengar paparan yang mungkin sudah panjang kali lebar kali tinggi ya Pak Bayu ya. Yeah. Ternyata dalam penerapan SD ini banyak sekali PR-PR yang mungkin harus kita selesaikan. Nah, ini kembali kita menoleh sedikit ke arah Bu Nani. Saya ingin menanyakan Bu Nani sebagai seorang statistisi media. Apa sih kendalanya? Tambahan dari kacamata statistisi. Monggo Bu Nani. Maunya saya tadi mau ngomong sudah dimonopoli sama Mas Bayu, tapi ternyata disuruh dari kacamatanya statistisi. Soalnya Pak Bayu ini kecilnya itu suka main monopoli. Iya. Kendala yang ada itu kalau di saya itu penyelesaiannya bagaimana Bu Anes, bagaimana Mas Bayu gitu. Jadi apa sih bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur peran dan fungsi dari institusi yang menyelenggarakan statistik itu. Kemudian yang kedua, bagaimana data itu bisa disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana data itu bisa dihasilkan secara akurat, kemudian mutakhir, terpadu, dan bisa dibagi-bagikan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita apa sih kendalanya dalam penerapan SDI ini, dan ini beralih lagi ke Pak Bayu nih, strategi yang akan diterapkan di masa depan sehingga penerapan SDI ini betul-betul mencapai tujuannya dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya dari SDE ini mungkin kondisi yang diharapkan
sebelumnya itu data itu tidak memiliki standar dan sulit dibagi pakaikan, baik format maupun data yang akan diolah lagi. Artinya seperti tadi disampaikan bentuknya JPEG, PDF. Jadi ketika kita mau menggunakan data itu harus ngolah lagi kan. Harus dilepet. Harus Terus dilepetkan. harapannya adalah setelah itu data itu berkualitas dan mudah dibagi pakaikan. Strategi yang dilakukan mungkin ada dua, di sisi supply, perbaikan tata kelola, penataan regulasi dan kelembagaan. Saat ini tadi sudah dikatakan ada regulasi mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun di daerah. Di kelembagaan kita di pemerintah Kabupaten Blitar yang sebelumnya Dinas Kominfo itu, urusan Kominfo itu bergabung dengan urusan perhubungan, jadi menjadi satu perangkat daerah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika. Sekarang kita lepas urusan Kominfo, berdiri sendiri bersama statistik. Dinas Perhubungan tidak lagi bergabung, jadi mungkin itu salah satu perbaikan tata kelola. Kemudian nanti ada forum satu data yang sudah diatur di peraturan tersebut. Setelah peningkatan kapasitas talenta ini menjadi tugas bersama terutama BKPSDM untuk meningkatkan kapasitas talenta pengolah data ini. Kemudian yang kedua, di sisi demand atau kita rilis pemanfaatan data secara terbuka. Publikasi data dalam format terbuka tadi semoga mempermudah pengguna data dalam mengolah lagi data. Terus kemudian pengembangan portal yang dimana saat ini ada satudata.go.id ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong pemanfaatan data, baik data pemanfaat dari internal pemerintah, kementerian atau lembaga, serta maupun dari publik. Jadi ada dua, jadi dari supply maupun dari demand. Mungkin Ibu Hernani bisa menambahkan lagi. Iya. Ini suka nambah-nambah saya. Kayak makan ya. Jadi makanya gemuk. Nambahnya sedikit aja ya Bu Anis ya. Jadi benar yang dikatakan Mas Bayu tadi ya, sudah panjang lebar sebenarnya. Tadi pengen nambahin sedikit. Yang pertama itu dalam collecting data itu sebaiknya terintegrasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu mempercepat proses bisnis. Dan ketiga kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada seperti itu. Saya tadi kok kuping saya mendengar mempercepat proses bisnis ya. Sepertinya mempercepat proses bisnis apa ya? Gini Bu Anis, kita tadi ngomongin masalah kopi kan ya. Ya, Habis ya. ini kita proses bisnis kopi Blitar gitu ya, berarti ya Mas Bayu ya, setuju ya? Siap. Jadinya Saya gini. sebagai kasir. Saya salesnya Mbak Nis. Jadi gini, proses bisnis statistik ini ya, SDI ini, dia merujuk pada General Statistic Business Process Model. Jadi yang sudah disahkan atau ditetapkan oleh United National Economic Commission for Europe yang diadopsi oleh NSO, National Statistic Office di dunia. Jadi di sana itu ada proses bisnis, di mana gambarannya seperti ini. Jadi ada lingkaran yang di mana di sana ada design, ada build, kemudian ada proses, ada analyze, kemudian ada diseminasi, ada evaluate, kemudian ada specific needs, yang mana dari proses bisnis itu sendiri akan menghasilkan data yang tadi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dibagi pakaikan seperti itu. Jadi suatu kesatuan lingkaran yang tidak bisa dipisahkan dari proses bisnis itu sendiri, gitu Bu Anes. Lalu ini menyambung nih. Tadi ngomong-ngomong masalah kelanjutan dari bisnis tadi, apa sih kemudian yang jadi peran dari institusi statistik untuk mendukung SDI ini? Oh ya, jadi perannya ada 3 ya yang berperan di sini ya. Yang pertama adalah pembina data, kemudian wali data. Jadi yang pertama adalah pembina data. Siapa sih pembina data itu? Pembina data itu adalah tak lain adalah BPS. BPS ini mempunyai tugas, yaitu yang pertama dia tentunya memberikan standar data ya, beserta metadatanya seperti apa. Kemudian yang kedua dia memberikan rekomendasi statistik bagi KLDI yang melakukan proses perencanaan pengumpulan data. Kemudian yang sangat penting adalah melakukan pembinaan statistik kepada OPD-OD tentunya.
seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wali data. Siapa sih wali data itu? Sebenarnya wali data itu antara pusat dan daerah mempunyai tujuan yang berbeda. Mungkin saya kasih gambaran secara umum saja. Jadi tugas dari wali data itu sendiri menyebarluaskan data. Kemungkinan kalau di daerah mungkin ada yang namanya dinas kominfo ya Mas ya. Nah ini dinas ini bertugas untuk menyebarkan data serta metadatanya ya, mungkin di satu portal Indonesia ya, data Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah produsen data. Yang namanya produsen itu berarti kan dia penghasil. Siapa sih penghasil data? Mungkin kalau di kita di Pemda terutama yaitu namanya OPD ya, mungkin dinas kesehatan, kemudian Dukcapil atau mungkin kepegawaian atau yang lain. Ada berapa Mas? OPD 52 ya, alhamdulillah. Mungkin biasanya awal-awal tahun gini awal-awal tahun gini biasanya saya keliling ke 52 OPD itu. Seperti itu Bu Anes. Pabrik data, iya, seperti itu. Nah, kalau dari yang disampaikan baik oleh Pak Bayu dan Bu Nani tadi, kita bisa mengetahui apa peran institusi terhadap SDI itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari institusi sendiri itu punya peranan yang luar biasa terhadap SDI, lalu bagaimana dengan peran masyarakat? Apakah itu berpengaruh atau tidak? Atau dibutuhkan atau tidak? Atau mutlak dibutuhkan? Monggo. Mbak Anes itu nanyanya ke siapa? Ke saya apa ke Mas Bayu? Saya Nggak disebutkan loh. Nanyanya ke saya aja ya. kok saya cenderung ke statistisnya karena ini mengupas data nih. Dan maaf ini expert sekali di bidang data soalnya. Monggo. Ngarangnya jangan banyak-banyak ya Mbak. Ya, jadi peran antara KLDI sama masyarakat itu sangat diperlukan ya dalam SDI ini ya. Biar terjadi suatu kolaborasi sehingga menghasilkan sinergi yang luar biasa. Nah, sekarang kita kupas apa sih peran KLDI itu sendiri. Yang pertama ya itu tadi menggunakan prinsip SDI itu. Kemudian yang kedua dia meningkatkan kolaborasi antara KLDI itu. Kemudian yang ketiga adalah menyadarkan kepada masyarakat, data itu sangat penting seperti itu. Jadi kalau yang masyarakat apa perannya? Yang pertama adalah menjadi responden yang baik. Nah, Mas Bayu sudah jadi responden yang baik apa belum? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Nah ini kalau saya tanya Mbak Anes ini mesti insya Allah punya trik-trik tertentu bagaimana bisa membangunkan responden yang sedang tidur gitu, bisa ya Mbak ya? Oh gitu ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian peran masyarakat yang kedua adalah aktif untuk melaporkan tentang data pribadi. Kemudian yang ketiga adalah membeli umpan balik. Seperti itu Mbak Anes. Apakah Bu Harnani ini kan Bu Harnani juga mungkin di sini Bu Nani bisa sekalian memberi contoh ya, kira-kira data apa yang ada dalam keseharianan yang kira-kira tuh bisa Ibu sebutkan sehingga kami itu mungkin bisa lebih mudeng gitu. Kalau mengambil data contoh dari BPS itu insya Allah banyak ya Mbak Anes, tapi saya mau ngambil satu aja ya, itu Kabupaten Blitar dalam angka ya. KBDA ini di BPS itu biasanya rilisnya bulan Agustus, tapi 2 tahun terakhir ini mau menginjak tahun ketiga itu rilisnya maju, jadi maju di Februari. Nah ini untuk jaganya apa? Istimewa. Untuk jaganya apa? Maksudnya gini, ketika ada pengguna data itu memerlukan data di ring Januari sampai Juli, ini datanya mana? Kita nggak punya, kita pakai data yang tahun kemarin kayak gitu ya. Berarti kan nggak up to date lagi. Makanya BPS bekerja sekuat tenaga itu untuk mengajukan rilisnya tanggal 26 Februari yang insya Allah bulan depan kita mau rilis lagi. Masih keliling ini Mbak Anis. Kemudian ada standar data secara nasional, bagaimana kita menyusun KBDA itu sendiri, dari standar dari layoutnya, kemudian standar dari tabelnya, kemudian ada wadah kompilasinya itu secara nasional yang namanya SIMDASI, Sistem Integrasi Manajemen Data Terintegrasi. Jadinya semuanya itu standarnya sudah nasional, seperti itu Mbak Anis. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah luar biasa membahas tentang SDI ya Mas ya, dari bungkus
sampai kulit, sampai daging, sampai biji sepertinya. Jadi luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini. Mungkin sebelum ini saya tutup, ada tambahan yang berupa harapan lah, harapan-harapan yang ingin disampaikan dua narasumber kita kali ini. Monggo, mungkin Pak Bayu dulu, kami persilahkan. Terima kasih. Mas, rapel aja punya aku ya. Honornya sendiri-sendiri nih. Ini harapan Satu Data Indonesia, kemungkinan kami menggarisbawahi mungkin ada dua. Yang pertama keterbukaan, yang kedua partisipasi publik. Yang tadi disampaikan Bu Arnani, pentingnya partisipasi publik. Yang pertama keterbukaan. Ketika data itu sudah dipublish, berarti kan semakin dituntut bahwa data itu adalah akurat. Ketika data akurat, berarti ketika kita memakai data itu untuk mengambil sebuah kebijakan, pengambilan kebijakan itu tidak akan terlalu meleset. Artinya data yang kita pakai sudah akurat. Kemudian terkait dengan partisipasi publik, ketika penyedia data sudah berusaha dengan maksimal untuk menyediakan data yang akurat tadi, diharapkan publik juga berperan aktif dalam memanfaatkan data tersebut. Ketika data tersebut digunakan, diharapkan muncullah inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sangat disayangkan ketika data sudah disajikan secara terbuka, akuntabel, tadi akurat, tetapi tidak digunakan oleh baik internal pemerintahan maupun di publik. Jadi semoga ada inovasi dari partisipasi publik ini. Itu yang kemungkinan menjadi harapan kami. Tambahan harapan. Sudah tadi udah disampaikan panjang lebar Ya, sama siapa Mas Bayu. tahu masih berharap. Masih berharap. Iya, Pak Anies. Data itu adalah kekayaan baru bagi negara. Dan kata Pak Jokowi ya, itu lebih berharga dari harga minyak. Seperti itu. Jadi tentunya kedaulatan tentang data itu perlu ditegakkan. Data juga sangat penting karena untuk semua kebijakan itu dasarnya dari data. Mungkin panjenengan semua sering mendengar bahwa data itu mahal, tapi jangan sekali-kali membangun tanpa data karena itu jauh lebih mahal. Nah, harapan kami dari SDI itu untuk Indonesia lebih baik. Seperti itu, Mbak Anies. Demikian tadi bincang-bincang kita bertiga, terutama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Dari sinilah kita bisa sebagai khalayak awam ya, masyarakat umum, bisa memahami betapa data itu memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan data yang qualified, dengan data yang tepat, dengan data yang akurat, pemerintah kita sangat dipermudah untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan dan keputusan dalam membangun bangsa dan negara ini dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan lebih strategis lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Semoga kita bisa selalu bergandeng tangan, selalu support menyupport antar warga masyarakat, antar warga pemerintah dan birokrasi, dan sama-sama membangun demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Salam Satu Data Indonesia.